Dari cerita-cerita yang Bapak dengar dulu, kenapa sampai leluhurnya dari orang Kampung Sindu ini ya, itu sampai kan, tinggal ke sini, sejarah itu gimana? kan zaman kerajaan diajak. Oh, tentara Muslim Ya. diajak. Itu awalnya di sini tentara Muslim dari Lombok. Iya. Yang tinggal di sini. Iya. Setempat. Nah, tentara Muslim yang dibawa dari Lombok itu langsung ditempatkan di masing-masing kampung, langsung disebar gitu, Pak. Anda jadikan satu, gitu, kampung tengah gitu. Terus tadi saya dengar banyak yang ada yang ngomong kadang-kadang bahasa Bali gitu. Memang rata-rata bahasa Bali. Kalau bahasa sehari-hari bahasa Bali. Kalau pendidikan di sini rata-rata pasalnya pendidikan sampai tingkat apa, Pak? S1. S1 minimal. Dulu kita kalau dulu namanya kita masih sama pakai nama Bali, Pak. Oh, di sini dulu pakai nama Iya. Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Sindu, ya. Kampung Sindu, Desa Sinduwati, Kecamatan Kabupaten Karangasem, di Bali Timur. Ya, kira-kira 40 kilo dari Denpasar, ya. Kapuan, kira-kira 60 kilo dari Denpasar. Nah, di sini ini seperti kita lihat, masyarakat di Kampung Sindu dia adalah masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim. Nah, kita lihat nih, tadi kami baru selesai sholat Jumat di sini. Dan di sini kayaknya NU, Pak, ya? Rata-rata ya? Oh, ini NU. Oh, makanya ada foto seperti di Lombok itu ya, seperti yang siapa namanya? Guru Bajang. Ya, Guru Bajang sudah pernah ke sini. Jadi berarti Bapak Pak Maksud ya. Bapak udah dari lahir. Iya. Jadi masih bisa bahasa Lombok, Pak? Enggak ada. Sudah. Bahasa Bali itu ada beberapa ya. Karena sekali Lombok, tapi bukan karena dari dasar yang bukan Lombok. Ada juga dari yang dari Lombok. Berarti kalau di aslinya tidak ada yang bahasa Lombok. Ya, jadi ini sejarah kapan? Mau acara apa nih, Pak? ada rapat. Oh ya udah. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik Pak. Ternyata saya diundang rapat juga ini sama bapaknya ya, biarpun nggak punya hak suara, biar saya ikut rekam lah ya apa saja yang dibicarakan di sini. Bahwa pada hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana, dan di tanggal 8 Oktober, yaitu tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya kelahiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajak untuk bermusyawarah bagaimana acara rutin setiap tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu datangnya Pendapat bulan Rabiul Awal, yaitu memperingati Nahdlatul Ulama. Kami perkenalkan ada tamu dari Aceh Tengah, ya, mana? Dayo, ya, dulu namanya Sumatera Utara, apa? Aceh. Aceh ya dulu, sekarang namanya Aceh. Aceh Brunei Darussalam tepatnya ya. Jadi dari Aceh tujuan ke sini, jadi ingin melihat bagaimana kondisi dan kaget bahwa di kampung yang kecil ini ada masjid yang begitu megah. Ternyata di sini adalah ada umat Islam. Diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan. Yang kedua mengenai acara, saya berharap nantinya masyarakat Kampung Sindu untuk beramai-ramai datang ke masjid, meramaikan kegiatan dari malam hari sampai pagi harinya. Mohon dukungannya. Semoga kegiatan peringatan Maulid pada tahun ini kita adakan secara meriah. Jadi tahun ini kita akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan cara Maulid Akbar ya. Ramai ya, pemutaran sana ya. Ya, jadi ini selesai rapatnya saya diajak sama Pak Maksum
kepala dusun di sini. Kalau bahasa Balinya itu kuliah dinas ya, banyak dinas sampai ke rumah beliau ya, mungkin sama kita cerita lagi. Nah, ini lagi rumahnya Pak Masum. Ya, jadi seperti ini nih, masuk ke rumahnya. Ya, khas sekali. Ini rumahnya Pak Masum. Bunga di sini ya. Nih, lihat bunga-bunganya nih. Jadi kita di sini mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Masum. Nah, ya. Jadi ini saya sudah di rumahnya Pak Masum, yang kepala dusun di sini ya. Dan bapaknya Pak siapa Pak? Pak Sugiono. Pak Sugiono. Bapak ini yang katanya orang Jawa pertama di sini Pak ya. Oh, tahun berapa Pak ke sini Pak? 79 Bapak ke sini. Oh, anaknya lahir tahun yang usia Pak Masum? tahun 81. 81. Oh, 81 ya. Jadi Pak Masum udah lama di sini jadi ke Rian Dinas. Enggak, tahun 2014. 2014 Pak ya. Iya, akan mampir. Tapi dari rapat tadi saya ikut, sepertinya Maulid itu penting sekali di sini ya, kayak Iya, di Aceh sana. Iya, karena rutinitas. Jadi Seharusnya. biasanya, karena itu biasanya Maulid itu acaranya besar, meriah gitu. Oh, selalu setiap tahun dari Bapak kecil. Kadang-kadang kita sampai mengundang dari luar gitu. Jadi kita ngundang juga kesenian dari luar, Pak. Ya. Undang kesenian dari luar, entah dari pokoknya di luar daerah kita undang juga gitu. Cuma itu dah seperti tadi. Kalau kita mengundang dari luar itu persiapannya besar, kita repot juga. Nah, bukannya repot tidak maunya, cuma ya perlu disiapkan lah waktu dan strateginya gitu. Terus makanya, itu tadi ada istilah yang saya nggak ngerti, ada cerane, katanya. Oh, itu pohon telur itu. Oh, cerane itu pohon telur. Ya, jadi sudah Itu khas juga. Ya, jadi memang dari dulu sejak saya kecil juga makanya saya katakan itu yang identik itu Maulid itu pohon telur gitu. Oh, pohon telur. Ya, jadi itu gimana? Pohon fotonya? pisang. Ada nggak fotonya Pak? Ada itu nanti pohon pisang ya. itu daunnya itu dilepas, cuma diambil batangnya. Diambil batang di situ. Ya, di situ. Oh, itu cerane. Sama Kayu bambu biasanya ya. Tempat telur itu dihiasin, terus kasih benang, terus digantung ke. Oh, gitu. Nanti anak-anak yang ngambil. Karena diperebutkan, karena kalau kan ada bahayanya. Nanti panitia lah yang membagikan. Oh, dibagi. Ya, diambil oleh panitia. Cuma kalau dulu itu telurnya ditusuk, Pak. Oh, ditusuk bambu. Nah, sekarang karena supaya lebih awet, jadi dibungkus lah, bungkus sama plastik, plastik. Ya. Banyak itu Pak. Kalau apa tadi kebuli? Ya, kebuli makanan khas itu. Pengamat apa? Penamat itu kumpul semacam gini buah-buahan sama jajan gitu. Oh, itu penamat. Ya, penamat buah-buahan sama jajan. Kalau kebuli tadi? Kebuli itu dari ketan. Oh, dari ketan. Seperti kita makan tadi bukan? Ya, bukan. Oh. Tapi ketan atau isi daging sapi atau daging ayam. Oh, itu berlapis-lapis ya, Pak. Oh. Kayak lemper. Tapi berlapis-lapis dia. Biasanya 7 lapis ya gitu. Jadi bikinnya satu nampan besar dia. Nah, baru dipotong-potong. Dan itu dibagikan pada saat malamnya. Malam sebelum potong rambut, malamnya itu dibagikan ke semuanya yang ada di masjid. Terus tadi katanya ada mengundang Habib Habib banyak ternyata di Bali Pak ya di tiap ini ya. Iya, banyak. Kelungkung sendiri yang paling banyak Kelungkung. Dari sini. Iya, gitu. Memang dari dulu juga kita respeknya sama Habib gitu. Oh, di sini ya. Kalau disebut Habib, respect cepat kita. Oh iya. Itu dibandingkan mohon maaf ya, dibandingkan kiai atau gimana. Nah, bukan bagaimana itu kalau disebut Habib lebih respect kita. Lebih respect. Ya, lebih antusias lah gitu, Pak. Dan cuman tadi kayak dibilang ada juga penceramah di sini bahasanya kadang terlalu tinggi gitu nggak? Kadang-kadang ya itu udah karena pengalaman kita kan mengundang beberapa penceramah. Jadi kadang-kadang ya itu bahasanya tidak kurang koordinasi mungkin, nah jadinya masyarakat tidak tahu apa kok ya gitu, jadinya masyarakat gelisah, jadinya kadang-kadang bahasanya loh kok beda dengan apa yang kita jalani, nah gitu bahasanya. Jadi ya itu dah macam. Kalau semuanya di satu kampung Sindu ini ada berapa kakak Pak? Kalau 250-an. 250. Ya, tapi tidak semuanya tinggal di sini, Pak. Oh, jadi seperti ini di Bali lah ya, seperti di Bali umumnya ya. Kadang orang
di sini kampungnya, tapi dia nggak tinggal di sini. Nggak tinggal di sini. Kalau secara artinya ada juga yang sudah keluar kakak dari sini, sudah lama kayak di Bedugul itu aslinya dari sini. Oh, Pak. Bedugul itu aslinya dari sini. Aslinya sini. Oh, gitu. Oh, Bedugul. Cikal bakal Ya, sini sini. awalnya dari sini. Yang Bedugul Ya. yang apa? Nah, itu lah situ. pariwisata itu, tempat beraya semuanya itu kok masih besar itu. Dari Oh, itu sini. dasarnya dari sini. Iya, gitu. Sejarahnya apa mereka pindah ke Bedugul itu, Pak? Gunung Agung Oh, meletus. Gunung Agung meletus. Ada yang ke Lampung sama, ada yang ke Lampung. Dulu aku ke Sumatera, ke Lampung biasanya ada yang sampai sekarang masih ada keluarga di Lampung itu, di Metro Lampung Tengah gitu. Terus tadi saya dengar banyak yang ada yang ngomong kadang-kadang bahasa Bali gitu. Memang Nggih. rata-rata bahasa Bali sih, Kalau Pak? bahasa sehari-hari bahasa Bali, cuma lagi rapat ya biar karena kadang-kadang kita pakai akhirnya agak susah berkomunikasi, tidak biasa berkomunikasi bahasa Bali secara formal. Secara formal, Nah, lebih jadi bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau bahasa sehari-hari kita bisik-bisik pasti bahasa Bali, tidak mungkin bahasa Indonesia. Oh, gitu ya? Oh. Bisik-bisik kita dengan ini tidak pakai bahasa Nggak Indonesia. bahasa Indonesia, Cuma ya? dalam penyampaian karena rapat pasti bahasa Indonesia saja lebih aman lah gitu, Pak. Kadang-kadang berkomunikasi juga dengan pihak gereja juga begitu. Kita susah gitu karena kita ya itu kesulitan juga kita waktu Nah, itu. sejarahnya gimana nih, Pak? Kok bisa sampai ada sih di satu kampung ini Muslim gitu di Bali, Pak? Enggak, kalau di sini kan kalau bicara sekarang kan perkampungan itu ada yang perkampungan tua dan perkampungan baru. Kalau Kan perkampungan gitu. tuanya gimana? Perkampungan tua salah satunya di sini. Di sini, Nah, termasuk juga di Cicang, itu Sangin Semen, nah itu Saren, nah Itu di Kelungkung sini. Nah, dia apa Karangasem sini ya, itu. kalau di Kelungkung itu Gegel, itu Oh, yang di paling Kelungkung tua. banyak yang Muslim. Ya, cuma beda dengan kita. Ada yang bukan Jawa, Kelungkung. Ya, kalau di Kelungkung Jawa. itu dari unsur Jawanya Unsur yang Jawa. banyak. Majapahit guys. Makanya ada di sana kampung Jawa gitu. Oh, itu di Gegel. Ya, di sini juga ada satu kampung dari Jawa. Oh, itu di mana, Pak? Di Saren. Budekeling namanya Budekeling. Saren. Oh, di Budekeling itu di Ya, Jawa, dari Jawa bukan dari Oh. Lombok itu. Makanya bahasa sehari-hari bergaulannya bahasa Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa mereka nggak Ya, bahasa. tapi dalam berkomunikasi dengan Saren orang Jawa. luar, Bahasa dia Bali. bahasa Bali halus dipakai malah. Itu unik jadinya di situ, Pak, gitu. Namanya Saren Jawa. Ya, namanya Saren Jawa, kampungnya Saren Jawa. Kampungnya Di gitu. sini kalau Brahmananya itu Brahmana dari mana aslinya, Pak? Oh, Bukan Budekeling. bukan. Jadi kita bisa nggak tahu juga sih secara Brahmana itu kita melihatnya sudah ada di sini kan gitu. Jadi semacam karena menjadi penguasa kan gitu bahasanya. Kalau dulu kan namanya zaman kerajaan, kalau sudah Brahmana berarti bangsawan kan gitu jadinya. Kita nggak tahu persis. Nah, dari cerita-cerita yang Bapak dengar dulu, kenapa sampai leluhurnya dari orang Kampung Sindu ini Ya, itu sampai kan- tinggal ke sini, sejarah itu gimana? Kan zaman kerajaan dulunya. Ah, Jadi zaman kerajaan itu kan ada biasa kan namanya saling perluasan wilayah, jadi perang. Heeh. Jadi Perang pada di saat Lombok. kita Karangasem menyerang Lombok. Oh, Karangasem dan Lombok. Ya berapa kali juga kalah, kemudian menang. Nah pada saat menang itu Heeh. entah bagaimana pada saat pada saat tentara itu balik ke Bali, ada juga tentara Muslim yang diajak. Oh, tentara Muslim Ya. diajak. Itu awalnya di sini tentara Muslim dari Lombok Iya. yang tinggal di sini. Iya. kasih tempat. Nah Terus tentara turun-turun. Muslim yang dibawa dari Lombok itu Heeh. langsung ditempatkan di masing-masing kampung, langsung disebar gitu, Pak. Anda Oh. jadikan satu. Oh, gitu. itu langsung Jadi disebar. Salah satunya dari ya, Kampung jadi kita Sindu. di sini disebar untuk menjaga serangan dari Kelungkung. Oh, tadinya begitu. Ya, makanya yang dipilih pilihan itu tentara pilihan namanya, bukan tentara sembarangan. Oh, memiliki dulu ilmu- jadi leluhurnya Kampung Sindu ini tentara pilihan. Iya, dari Lombok. memiliki ilmu kanuragan yang tinggi gitu. Dan memang kita akui sampai sekarang masih jejak-jejaknya walaupun agak kabur masih dirasakan, bener. Masih gitu dirasakan, ya. Contohnya yang mohon maaf, kita sebenarnya ke Bedugul masa jalan kaki rasanya tidak mungkin, tapi ya kalau ada orang berilmu gitu lah bahasanya. Jadi kita ke Lombok juga gitu. Sampai ya menggunakan ilmu itu lah bahasanya, bukan ilmu hitamnya sih cuma ya. Itu kayak jadi gitu cerita. ya. Jadi kalau Jadi datang sini dengan keluarganya langsung dari enggak, dulu enggak ada bawa keluarga. Oh, jadi mereka laki-laki saja menikah Ya. dengan orang Bali aslinya. Dinikahkan atau Dinikahkan. bahkan juga Oh. menikah, ada yang memang kemauannya menikah. Jadi ini Pak. Tapi ditempatkan di sini tidak karena itu perintah dari raja, jadi dilindungi. Oh, iya. Gitu. Jadi kita datang ke sini tidak datang langsung, tapi itu perintah dari raja, kita makanya ditempatkanlah di sini. Namanya kan di setiap ini kabupaten lah bahasanya, di bawahannya itu kan ada raja bawahan, kan raja kecil lah gitu bahasanya. Jadi kita di sini makanya menganut karena salah satu dari istri
raja itu kan ambil istri banyak. Iya, iya, Jadi setiap wilayah ambil istri, makanya kebetulan di sini salah satu istri raja dari sini, ya otomatis lah. Itu Raja Karangasem. Iya, banyak istrinya kan Iya, gitu. iya. Jadi hampir semua daerah, semua tempat memang karena apa? Bahasanya untuk memperkuat persatuan, untuk memperkuat wilayah dengan cara Jadi kalau sekarang dengan Puri Karangasem masih bagus. bagus, masih diakui kita. Oh, masih diakui. Iya. Kalau ada umpamanya acara Enggak, kalau di Karangasemnya enggak. tapi Karena di Karangasemnya itu purinya itu karena ada yang penyungsung atau pengayom namanya pendukung lah bahasanya gitu. Jadi kayak yang di makasih Ibu repot ini. ya ini istri saya ini anak tertua bapak. Oh, ada tertuanya. Iya. Anak pertama. Ibunya bisa bahasa Jawa. Bisa ada. Ngerti. Ya, Ngerti, tapi nggak bisa ngomong. Bisa sih sedikit-sedikit. Lancar ya. Gitu ya. Bahasa apa? Bahasa Madura yang Oh, malah bisa. Maduranya lebih lancar. Dari mana datangnya bahasa Madura? Ya karena Di Mondo situ dulu, Bondo, Pak. Mondo. Ya. Dari situ belajar di Bondo, sana. Nah, ya. kalau pendidikan di sini rata-rata pasarnya pendidikan sampai tingkat apa, Pak? Di S1. S1. Minimal. Minimal S1. Ya, Nah, memang diupayakan minimal S1. Oh. Kalau kuliah di mana rata-rata? Kalau dulu kan kuliahnya ke Lombok, kemudian ada istilahnya entah bagaimana pertimbangan orang tua. Iya, dengan iya, apa di ekonomi yang kuliah Jawa. Mataram banyak? Enggak, Pancor. Di Pancor. Mataram enggak ada, bahkan Mataram, Lombok Tengah enggak ada. Pokoknya induknya Pancor, Lombok Pancor Timur. itu. Ya, Timur malah. Lombok Timur, paling timur. Oh, bukan Lombok Barat sini. Bukan, Oh. ya. Tapi di Lombok Barat makanya itu unik, Pak. Kita juga memiliki historis dengan Lombok Barat. Tapi ini justru ada Lombok Timur. Aslinya ya dari Lombok Timur, basisnya kita Lombok Timur. Apa, Oh, Pak? gitu ya. Ya ini kopi Bali, Pak. harus Lain dengan kopi gayo, Pak. Ya, saya nggak bawa kopi gayo. Iya. Setiap kali kalau saya mampir, saya buat kopi gayo. Iya, enggak apa-apa ya. Kemudian ada kenalan juga dari sana. Jadi langsung di Jadi kalau mendengar gayo itu ternyata langsung kopi, Pak ya. kopinya kan Kopinya, gitu. ya. Kemudian Kalau dengar Aceh? Ya, ada juga dari Aceh, dari Simelu itu Oh, sampai Simelu, Simelu. Simelu. dikirimin songkok lah dari sana kan gitu ya ada. Kalau Simelu itu beda lagi bahasanya. Ya jauh memang dia kan gitu. Nggak, bahasanya beda lagi dengan kami karena di Aceh itu kita kan ada 10 apa suku aslinya. Ya. Di Simelu sendiri ada 3. Kepulauan juga masuk pulau sana ya Simelu. Simelu itu pulau jauh dan lebih besar dari Bali digabungkan dengan Lombok. Iya, Tapi itu lebih sedikit. itu udah kan. Itu ceritanya jadi Raja Karangasem menempatkan kita di sini beberapa kakak. Oh, pantas tadi juga pas saya dengar di rapatnya tadi ngomongnya pada teratur. Ternyata rata-rata memang S1 di sini ya di desa. Iya, kebanyakan. Kebanyakan Iya. S1 ya. Oh, tapi sekarang banyak di Jawa ya Pak ya kuliahnya. Enggak, ya pada umumnya makanya awal-awal tahun 80-an, tahun 90-an lah itu banyak yang Lombok, kemudian pergerakannya sekarang menyebar ke seluruh, ada yang ke Jawa, Jawanya juga macam-macam, ada yang ke Malang, Jogja, ada yang sampai sekarang berkembang. Kalau dulu kan Purworejo pantauannya, nah sekarang sudah berkembang lagi. Itu Bondo. Kalau Bondo. ke pesantren, Iya. ramai Pak. Biasanya sih pesantren yang dicari. Oh, pesantren. Awalnya dari pesantren. Nah, di situ lanjut ke Ya, pesantren sampai ke gitu ya. kayak umum gitu kayak itu. Tapi keagamaan sih sebanyakan. Kebanyakan keagamaan. Ya. Sarjananya banyak sarjana keagamaan. Iya. Oh, Makanya di ya. Bali tak tersalurkan. Di Bali nggak tersalurkan. Iya, Ah. karena mayoritas kan Hindu. Jadi mengajar agama Islam berapa orang sih? Jadi tenaga sarjana pendidikan yang Islam itu banyak sekali. Oh, jadi maksudnya yang S1 di sini rata-rata sarjana pendidikan Islam. Iya, Kalau ke kebanyakan. fakultas umum itu Ya, jarang. jarang sedikit Oh, lah sedikit, gitu betul. ya. Tapi juga kita sih mungkin itu suatu hal yang unik juga bagi kita. Walaupun dia sarjana tapi tidak ada semangat, tidak ada ambisi untuk jadi PNS kayak Oh, gitu. tidak bisa jadi apa? Rata-rata kalau di sini pekerjaan ini apa Pak? Usaha wira swasta. Wira swasta Ya. di bidang apa? Ya macam-macam ya kayak jualan, apalagi sekarang sudah jadi ya mereka Ke pariwisata ada? enggak juga. Enggak juga ya? Oh, malah nggak banyak pariwisata dari sini. Tapi sekarang paling enggak ya hanya sebatas jadi driver kayak Oh, gitu ya. gitu ya. Jadi driver aja. Kalau guide ada di sini? guide enggak. Enggak ya, driver aja ya? Driver aja, sebatas driver aja. Kayak ada beberapa aja sih, ya masih hitungan kecil lah gitu jadi. Tapi ada orang desa sini jadi guide?
kalau seputar sini Enggak desa. biasanya kampung, juga kampung ini. karena kan tamunya kampung. banyak, jadi Oh. tamunya kalau di luar bahasa Inggris nggak bisa Oh, gitu. ya. Ya. Kalau di pasar kan mau tamu Prancis, kayak Dugul, nah itu beda lagi Pak. Walaupun satu daerah dengan kita, tapi mereka perkembangannya luar biasa. Kalau di sana banyak ada kayak Prancis, kayak Jepang, kayak Mandarin. gitu. Nah, itu di sini udah ada. Jadi kalau kayak bahasa Inggris oke lah kan gitu bisa sedikit-sedikit gitu bisa nyambung kan gitu. Oh, jadi malah biarpun sarjana gitu nggak ada ambisi jadi pegawai negeri. di sini, Pak, ya? Walaupun kita mencoba juga ada kesempatan. Sekarang banyak Pak. Ya. Banyak pegawai negeri, tapi maksudnya cita-cita jarang jadi cita-cita pegawai negeri ya. Awalnya begitu Bang. Oh gitu, jadi menarik memang. Nah makanya kan unik kita ada di sini. Makanya memang ya kalau karena dilindungi gitu memang nggak ada jalannya konflik di sini Pak. Ya, jadi rasanya itu lah makanya kan kita juga lagi Makan Pak ya? Kan tak di dodol lokal. Oh dodol ini. Nah, ya lebih dari Karangasem Bapak. Dodol Karangasem namanya. Dodol Karangasem Pak ya. Ya, itu namanya kampung dekat kota lah itu kan. Ada keluarga Dekat yang Papua. bikin sendiri, jadi kita Oh ketan juga Pak ya? ya ketan. Kalau dodol kita sih Pakai wijen. dulu di sini buat dodol tapi karena itu lah kelamaan buatnya jadi malas gitu lah bahasanya. Di sini yang bertani banyak juga. Enggak ada sedikit. Nggak ada? Oh, nggak ada? Tidak ada, kebanyakan di wira swasta. Jadi di perdagangan. Kebanyakan berdagang, dia buka toko, jualan di pasar, jualan daging gitu kan. Jadi anehnya lagi di sini kalau ke kampung gua Bapak agak sulit menemukan di mana rumah makan, nggak ada di sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi pagi-pagi ada yang jualan nasi bungkus gitu. Jadi biasanya kalau perkampungan ada aja warung makan gitu. Di sini nggak ada. Nggak ada ya Pak? Nggak Ya? ada gitu. Tapi kalau mau cari nasi bungkus ada gitu. Jarang di situ ada. Itu juga. Nah kalau kegiatan-kegiatan keagamaan, umpamanya di sini ada acara atau ada orang meninggal, ada orang kawinan, saudara-saudara yang Hindu, itu kita diundang juga. Maka tergantung sih yang punya acara Pak. Karena acara perkawinan terutama itu kan satu berkaitan dengan biaya, dua juga tempat kan gitu jadinya kalau saya seperti saya keluarga di sini karena keluarga besar ya sebenarnya wajib mengundang beliau kan gitu mengundang orang luar kan begitu luar. Jadi kalau tidak semuanya sih. Tapi ada. Iya memang sudah diniatkan seperti itu. Masalahnya kita tidak bisa menghindari Pak, kalau kita tidak mengundang mereka datang juga. Oh gitu ya. Karena udah tahu, tahu dia udah diundang. Hubungan sejarah itu tahu. Ya, karena di latar belakang sejarahnya. Di sini mereka juga masih mengakui ada hubungan darah dengan kita. Mereka juga mengakui. Dulu kita kalau dulu namanya kita masih sama pakai nama Bali Pak. Oh di sini dulu pakai nama Iya, Bali. Dulu. Sejak kapan mulai nggak pakai lagi nama Bali? Setelah 80-an lah. Setelah 80-an. 80-an. Tadi 60-an itu masih pakai wayang. Iya, masih. Tapi kemudian kan setelah ada ini makanya kan yang dulunya wayang itu langsung diganti namanya kan. Itu kenapa Pak alasannya sempat diganti nama itu? Ya karena pemahaman agama kan jadi identik kalau di wayang gitu berarti orang Hindu kan gitu Pak. Karena saya pernah ke Pegayaman. Ya, di sana masih masih pakai nama. masih, kan? ya, masih Itu ada pakai. juga Ustadz kalau nggak salah si Wayang Samsul Bahri. Iya, ada ada wayang. banyak di sana gitu. Tapi kita dengan Pegayaman beda. Iya, Pegayaman itu dari mana mereka? Kan Ya kan dia masih di Singaraja dia berbatasan dengan Bedugul dia sebenarnya makanya di Bedugul dengan Singaraja karakternya beda. Islamnya beda gitu maksudnya. Jadi kalau Islam yang di Bedugul identik dengan di sini. Iya. Apanya mirip lah gitu, ada kemiripan gitu. Kalau dengan Pegayaman beda. Iya. Cuma jeleknya di sini secara tidak ada bukti tertulisnya sih Pak. Oh nggak ada bukti tertulis Ya, di sini Pak, cuma dari lisan cerita lisan. dari lisan ke lisannya. Dan itu yang diceritakan turun temurun Bapak itu Pak Ya. cerita ini. Dulu kita malah banyak yang ahli sastra gitu, misalnya kayak nulis lontar banyak yang bisa. Oh banyak yang bisa nulis lontar malah. Lontar Bali. Iya, lontar Bali bisa ya. Dari lontar ditulis di lontar.
Tapi sekarang ada ya tuh yang masih, tapi mungkin agak sedikit gini dia. Tapi pintar dia dari bahasa Bali, aksara Bali. Maksudnya tuh bagus sekali tulisannya. Cuma ya karena orangnya sedikit gini, jadi tergantung moodnya dia. Jadi kalau di pasar nggak bisa dia. Terus apa namanya? Anak-anak juga saya lihat tadi kecil-kecil di sini malah lebih cepat bisa ngaji daripada baca huruf Iya, Latin, Pak ya. Latin, karena sejak kecil kita habis maghrib, jadi kita suruh anak-anak untuk belajar ngaji di mana, kelompok berkelompok dia gitu. Walaupun hanya sekedar itu udah tahu huruf aja, huruf Arab aja kan gitu, pengenalan aja gitu. Dan sejak kecil, kemudian umur kadang-kadang udah 5 tahun sudah masuk SD lagi belajar lebih detail lagi. Itu dasarnya aja Pak, nanti setelah SMP bebas ya. Tapi diharapkan mereka mencari sanawiyah, sekolah agama gitu. Tapi karena banyak anak-anak. Kalau menikah orang ada nggak ya satu kampung di sini menikah dengan orang kampung sini sendiri? Biasa ya. Iya. Ya seperti saya kan dengan ini. Oh, tapi kan dari Jawa itu. Enggak, seperti adik saya. Saya juga di sini. Oh, Adik saya. Bapak dulu tugas apa? Tanam, Pak. Oh, Kuta. Ya, inilah adik saya. Nikah sama ini tetap selat tembok aja. Oh, gitu tembok aja. Oh. Hanya yang itu gitu di sini enggak masalah sih. Tapi ada juga yang kawin tua. Tapi kalau keluar itu nggak mengubah apanya di sini Pak ya? Enggak mengubah karakter apa di sini tetap masih. Jadi biasanya kalau contohnya ya ambil ke Cicang atau atau kampung lain. Jadi mereka lah yang datang yang tinggal di sini menyesuaikan. Kalau gitu kita ya. yang keluar ke sana, baru kita yang menyesuaikan. ya itu. Jadi kita juga banyak yang laki yang perempuan juga diambil dari kampung lain, gitu, yang pertukaran. Gitu. Tapi menyesuaikan seperti kita Bedugul, datang dari Bedugul biasa aja kita ikutin di sini. Budaya apa contohnya kayak ada kematian ya kita yang perempuan membawa beras apa gula ke rumah duka. Ya, ini jadi 5 RT ya di sini Pak ya? Dengan kampung sebenarnya itu kan kalau itu berdasarkan masjid dulu Pak. Ada berdasarkan masjid, ya, ada berdasarkan kedinasan. Nah, kalau RT kalau kedinas berapa? RT tidak ada. Oh, nggak ada RT kalau dinas. Oh, itu hitungan masjid itu. Masjid itu jadi kalau secara kedinasan saya membawahi 2 masjid. Oh, masjid mana aja Pak? Timur ada lagi. Dulu 3 Timur yang enggak, kedinasan Pak. Oh, kedinasan 2 masjid saya secara kecamatan itu 3. Sekarang yang di sana itu sudah jadi warga dusun Sidemen di desa Sidemen. Yang mana itu? Yang itu yang dari Tebolo namanya. Di Tebolo itu iya, ada perkampungan kecil, jalan kecil kecil. tua itu sebenarnya. Itu lebih tua dari Iya, awal di situ. Di sana berapa orang ada Pak? Berapa 25 lah. 25 kakak? Iya, paling banyak lah itu. Karena juga banyak kan juga merantau karena tidak ada tempat di sana. Tidak punya tempat karena dia juga petani kebanyakan. Tapi kalau Jumat ke sini semua? Iya, hari raya juga mereka ke sini. Oh. Jumat ke sana sudah beri sendiri Pak. Sama Kalau di sini lebih dari jumlah jamaahnya hampir 40 jiwa. 40 jiwa lebih dah. Dia beri sendiri. Kalau awal-awal dulu ke sini semua. Jadi di sini sentral. Tebola itu ada Jumatan juga di sana? Nah, sana cuma itu dulu 12 kakak rasanya. Itu mereka masih ke sini? Sekarang masih. Cuma jadi kalau Maulid nanti mereka ikut sini? Iya, setiap gini kegiatan sholat Id pasti ke sini mereka. Ke sini jadi nanti setelah itu baru bikin acara sendiri dia di sana. Jadi istilahnya sholatnya aja di sini, nanti doanya tetap di masjid sana. Bapak istilahnya makan bersama juga masjid sana. Karena tradisi kita kan di sini ada raya Pak. Jadi siangnya itu jam 10 ada jual raya Idul Adha. Itu setelah sholat Id kita bermaaf nanti jam 10 kita datang lagi ke masjid membawa makanan masing-masing. Oh, jadi nanti di Idul Adha itu ada acara makan-makan? Nah, setiap hari raya. Setiap hari ada acara makan-makan di masjid? Iya. Iya. Kita namakan Melgibung namanya. Jadi Melgibung. Makannya pakai ini? Enggak, makan bersama aja. Oh, makan bersama aja, tapi nggak pakai daun? Kalau dulu iya, kalau dulu masih cuma mungkin karena budaya. Jadi mungkin ada katanya dulu kan suka jahil-jahil, ya kadang-kadang udah diludahin makanannya itu, kan jadi kurang ya seperti itu. Kadang-kadang ada yang ngasih namanya dulu kan ada yang ngasih air dicampur air, nah jadi kita nafsu makan hilang, makanya kita buat rasanya jengkel, mangkel gitu ya, lebih berubah lah dengan sendiri. Nah ini saya pengen nanya nih Pak, Bapak kok dengan Aceh itu yang Bapak ingat apa pertama, yang Bapak bayangin?